Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada baginda Rasul dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah Isya dan Tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang singkat ini kita akan menyampaikan tentang keutamaan silaturrahim. Kalau kita lihat, silaturrahim ini adalah terdiri dari silat dan rahim, yang berarti menjaga itu silat, kemudian rahim itu adalah hubungan kekeluargaan. Jadi silaturahim ini adalah menjaga hubungan baik antara kita dengan keluarga kita, antara kita dengan orang tua, antara kita dengan tetangga, dan antara kita dengan sahabat dan lain sebagainya. Silaturahim ini sangat erat kaitannya dengan keimanan seseorang. Semakin tinggi keimanan seseorang, maka semakin tinggi pula dia mengamalkan silaturahim. Kenapa terkait dengan keimanan? Karena memang di Ramadan ini salah satu tujuan dari puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah 183, tujuan dari akhir Ramadan ini adalah semoga kita ini menjadi orang yang bertakwa. Salah satu yang disebutkan oleh Allah dalam Quran surah Ali Imran 134, ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah wal kaziminal ghaiz wal afina 'anil nas. Pertama adalah mampu menahan amarah. Jadi ketika kita emosi, bergejolak amarah kita ingin memaki, kita ingin memukul dan lain sebagainya, lalu mampu kita tahan, maka ini adalah salah satu ciri orang yang bertakwa. Kemudian yang selanjutnya adalah wal afina 'anil nas, mampu memaafkan salah saudaranya. Ini artinya bahwa Allah itu menginginkan bahwa kita ini hambanya selalu bersatu dan kokoh dalam silaturahim, jangan ada perpecahan. Sebagaimana di ayat lain disebutkan, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang mukmin ini bersaudara. Jadi kalau ada perseteruan di antara saudaramu, maka damaikan, kata Allah. Artinya Allah itu tidak menginginkan kita ini berpecah, apalagi memutuskan tali silaturahim. Karena silaturahim ini adalah ketika kita bisa menjaga dengan baik, kita bisa menjaga hubungan antara kita dengan orang tua baik, dengan keluarga sekandung baik, dengan saudara tetangga baik, maka inilah salah satu jalan yang memuluskan kita masuk surga. Sebagaimana disampaikan oleh Rasul dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ya ayyuhan nas, hai manusia, afsus salam,
wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu ni'am tadkhulul jannah bisalam. Wahai manusia, kata Rasul, tebarkan salam, kasihlah orang makan, kemudian pererat hubungan silaturahim, dan sholat di tengah malam di saat orang tidur, maka kamu akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Maka pertama, manfaat dari silaturahim adalah bisa memuluskan kita masuk ke dalam surga. Kemudian yang kedua, silaturahim ini adalah bisa memperpanjang umur dan melapangkan rezeki. Karena ketika kita senantiasa berkomunikasi baik dengan saudarakah, dengan tetanggakah, dengan familikah, atau dengan temankah, selalu kita berkomunikasi baik, berkumpul, hanya menginginkan silaturahim itu semakin kuat, maka ternyata juga mampu menghilangkan stres. Kalau kita sendirian di rumah, di kantor duduk sendirian, kita bisa stres, bisa cemas dan lain sebagainya. Tapi ketika berkumpul dengan saudara, dengan sanak famili, dengan sahabat, dengan teman, maka ini akan menghilangkan stres kita dan juga bisa melapangkan rizki. Karena segala sesuatu kesulitan kita bisa dibantu oleh saudara kita. Maka Ramadan ini tidak heran kita kalau dibuat atau diadakan buka puasa bersama di mana-mana, itu tujuannya adalah mempererat dan memperkokoh tali silaturahim di antara mereka. Kata Rasul dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, man ahabba ayyubsatu lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Barang siapa yang mau dipanjangkan, dimurahkan, dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia bersilaturahim, kata Rasul. Maka kita ini jangan sampai karena urusan dunia yang hari ini yang sering kita lihat adalah saudara sekandung, antara adik berabang, antara adik dan kakak tidak cakapan, tidak tegur sapa. Yang waktu kecil makan sama, sekolah bersama, tidur bersama, kemana-mana bersama. Tapi setelah besar, setelah menikah, lalu meninggal orang tuanya, ada harta yang ditinggalkan orang tuanya, berbagi tidak sesuai dengan keinginan, karena harta warisan putus kekeluargaan. Maka kata Rasul, la yadkhulul jannah qati'un. Tidak akan pernah masuk surga orang seperti ini. Tidak akan pernah masuk surga orang yang suka memutuskan tali silaturahim. Apalagi sebabnya karena urusan dunia. Apalagi sebabnya karena urusan harta warisan. Ini yang banyak terjadi di tanah negeri kita ini. Karena harta warisan tidak dibagi sesuai keinginan. Aku mau yang di tepi jalan, aku mau punya yang kebun coklat sana, aku mau toko yang sana, aku mau sawah yang sana. Akhirnya satu menguasai, yang lain tidak dapat, dan terakhir habislah silaturahim, putus di antara mereka yang tadinya akrab, yang tadinya saling tegur sapa, saling mengunjungi, karena harta warisan putus silaturahim. Begitu juga dengan tetangga, mungkin karena tali jemuran, karena sampah dan lain sebagainya terjadi gesekan, akhirnya sampai mati tidak tegur sapa. Itu kata Rasul tidak akan masuk surga. Hadirin jamaah Isya dan Tarawih yang dimuliakan Allah, mari kita perkokoh tali silaturahim di antara kita semua, antara kita dengan keluarga, saudara, antara kita dengan teman, antara kita dengan karib kerabat, dan antara kita sesama muslim lainnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.